Shalom, selamat sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan. Sabat hari ini adalah sabat yang spesial karena sabat hari ini adalah Hari Doa Wanita Sedunia. Dan judul khotbah saya pada sabat yang kudus ini, I will go, aku akan pergi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Pada sabat yang kudus ini kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, apakah saudara menyukai cerita? Saya suka mendengarkan cerita. Apalagi kalau cerita yang benar-benar terjadi. Cerita yang nyata, yang benar terjadi. Hari ini atau sabat ini kita akan mendengarkan beberapa cerita dari beberapa wanita di dalam Alkitab yang menghadapi masa sulit di dalam kehidupan mereka. Setiap orang akan membuat keputusan yang mengubah akan kehidupan mereka. Meskipun mereka menghadapi keadaan yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan momen sejarah yang berbeda, mereka semua perlu untuk memutuskan, mengambil keputusan. Jika mereka memutuskan dengan satu cara, maka sejarah akan berbeda. Beberapa orang yang akan kita bahas pada sabat yang kudus ini, mereka menentukan kehidupan mereka dari keputusan yang mereka buat. Kita akan sama-sama mendengarkan kisah-kisah mereka. Semoga Roh Kudus akan berbicara kepada kita melalui cerita-cerita mereka. Kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mendengarkan pesannya kepada kita pada saat ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka menghadapi keputusan yang mereka buat dan bagaimana kita juga bisa menghadapi keputusan yang akan kita buat pada saat ini. Kisah yang pertama, dia adalah wanita yang sangat cantik, masih muda dan belum menikah. Sebagaimana dengan anak-anak remaja atau anak-anak muda pada saat itu, dia memikirkan hidupnya. Dia bertanya-tanya, apakah dia nanti akan menikah? Atau apakah dia akan hidup bersama dengan orang tuanya selamanya? Kalaupun dia akan menikah, dia juga bertanya, dengan siapa dia akan menikah? Pria yang bagaimana yang akan dia nikahi? Pria yang bagaimana yang nanti dia pilih untuk dia nikahi? Dia juga berpikir, kalau memang dia akan menikah, siapa yang akan datang untuk meminangnya? Biasa pada zaman itu, wanita-wanita muda akan menikah dengan kerabat jauhnya. Tetapi apa yang terjadi dengan wanita ini? Di tempat tinggalnya, sudah sedikit orang dari kerabatnya, karena semua bepergian ke tempat yang lain. Bahkan sudah lama tidak ada saling komunikasi dengan keluarga atau kerabatnya yang jauh. Jadi siapa yang akan menikah dengannya nanti? Salah satu tugas harian dari wanita ini adalah dia pergi untuk mengambil air bagi keluarganya. Itu dia lakukan biasa dengan gadis-gadis yang berada di desanya. Tetapi pada hari itu dia pergi seorang diri.
dia pergi sendiri untuk mengambil air ke sumur. Pada waktu dia lagi mengambil air, dia melihat ada orang dari kejauhan dan dia tidak mengenal orang itu. Siapa orang itu? Ini berarti orang asing karena dia tidak mengenalnya. Dia mengetahui semua orang yang ada di desanya. Dan ini memang dia lihat bahwa ini adalah orang asing. Dan orang itu mendekati sumur tersebut. Pada waktu dia mendekati sumur, apa yang dia katakan? Bolehkah saya mendapatkan air untuk diminum? Wanita ini memberikan air. Bahkan karena keramah tamahannya, dia juga memberikan air untuk unta-unta yang dibawa oleh orang asing ini. Dan tiba-tiba dia bertanya, apa maksud dari kedatangan orang asing ini? Dengan siapa dia akan bertemu di desa ini? Dan orang asing ini melihat apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu. Dan orang asing ini mulai bertanya kepada wanita itu, adakah tempat di rumahmu agar saya bisa menginap? Dan dia tanya juga, siapa namamu dan siapa ayahmu? Wanita ini menjawab semua pertanyaan dengan sangat sopan. Dan juga dia mengatakan bahwa di rumahnya ada tempat untuk menginap. Pada waktu orang asing ini mengatakan bahwa dia diutus atau dia adalah hamba dari Abraham. Wanita ini mendengar akan kata Abraham, dia berlari cepat ke rumahnya, memberitahukan keluarganya. Dan apa yang dilakukan oleh kakak dari wanita ini? Dia cepat keluar, pergi ke sumur itu untuk melihat orang itu dan mengajak orang itu ke rumahnya. Setelah mereka pergi membawa akan orang asing ini, bahkan juga unta-untanya, mereka memberi makan unta-untanya. Mereka menjamu akan orang asing ini. Tetapi, apa yang dikatakan orang asing ini? Saya belum bisa makan sampai saya bisa mengungkapkan apa tujuan saya datang ke sini. Dia ingin mengamankan akan gadis ini. Karena dia sudah melihat dari awal. Karena dia datang untuk mengambil gadis ini untuk dinikahkan dengan tuannya. Pada waktu dia katakan apa yang sudah menjadi tujuan dia datang ke tempat itu. Dan orang tua dari gadis itu mengatakan, iya, memang kami berencana menikahkan akan putra kami. Orang asing ini mulai lebih lega mendengarnya. Karena dia yakin bahwa wanita inilah yang akan menjadi istri dari tuannya. Dan akhirnya dia makan bersama setelah dia sudah lega dengan mendengarkan berita yang menyenangkan hatinya. Bahkan tuannya, dia mulai makan dengan mereka. Tetapi apa yang dipikirkan oleh wanita ini? Kalau memang dia akan diambil, berarti harus ada rencana pernikahan. Ada acara pernikahan yang akan terjadi. Dan itu yang sudah dipikirkan keluarga dan perempuan ini, wanita ini. Keesokan harinya, orang asing ini mulai mengatakan bahwa dia akan pergi
meninggalkan desa itu. Dan dia akan membawa wanita ini bersamanya. Tetapi keluarganya mengatakan, tinggallah 10 hari lagi. Biar kami bisa bersama dengan anak kami 10 hari lagi. Tetapi orang asing ini mengatakan dia harus segera pergi. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa kita akan mendengar sendiri dari anak perempuan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita perlu memutuskan sesuatu dengan cepat? Dan bahkan keputusan itu akan mengubah hidup kita sepenuhnya. Kalau diberikan kepada saya pasti akan berpikir dulu untuk memberikan keputusan itu. Tetapi dia tidak memiliki indikasi apakah dia akan bertemu lagi dengan orang tuanya setelah dia pergi. Dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Bahkan dia berpikir dia harus menyampaikan kepada teman-temannya dulu. Karena dia akan pergi menikah. Pasti dia ingin juga mereka berkumpul dengan teman-temannya dan mengatakan ceritanya. Tetapi pada waktu itu dia harus memutuskan. Apa jawabannya? Di dalam Kejadian 24 ayat 58 kita menemukan jawaban dari wanita tersebut. Firman Tuhan berkata, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama dengan orang ini? Dan apa jawaban Ribka? Dia katakan, mau. I will go. Aku akan pergi. Keputusan yang sangat sulit yang harus dia putuskan pada saat itu. Tetapi itu yang dikatakan oleh Ribka. Mari kita dengarkan kisah yang kedua. Ini adalah waktu yang sangat sulit. 20 tahun pemerintahan asing yang menindas dengan militer jauh lebih unggul daripada pemerintah lain. 20 tahun ini waktu yang lama. Mereka seluruh generasi manusia lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat kejam dan penuh dengan penindasan. Kadang-kadang kita terbiasa dengan keadaan apapun yang kita hadapi. Tetapi pada akhirnya semua pemerintahan yang kejam itu dijatuhkan. Tetapi tidak ada yang terjadi selama 20 tahun pada waktu itu. Dan kemudian sebuah wahyu datang. Seorang wanita ini, dia menerima pesan yang sangat jelas dari Tuhan. Dan itu pesan yang harus dia sampaikan. Itu berita yang menggembirakan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar. Bagaimana membebaskan bangsanya dari penindasan yang sangat mengerikan ini. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia segera bertindak. Sesuai dengan wahyu Tuhan, ia harus menyampaikan pesan ini kepada seorang pria yang akan memimpin orang-orang keluar dari perbudakan. Itu adalah rencana yang sangat luar biasa. Dan dia sangat ingin ini cepat berlalu. Sehingga bisa ada kebebasan. Tuhan akan memancing pasukan musuh ke area datar yang luas di dekat sungai. Dia tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Daerah itu rawan, tidak bisa dilalui saat hujan turun. Dan nama orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin pemberontakan berarti petir. Dan dia berkata bahwa semua ini begitu jelas.
tidak mengetahui kondisi dengan baik. Mereka bahkan terjebak di sana ketika Tuhan mengirimkan hujan, petir, dan guntur. Akan mudah untuk mengalahkan mereka dan membebaskan bangsa mereka dari penindasan. Wanita ini adalah orang yang sangat terkenal. Orang yang dihormati. Dia menjabat sebagai hakim. Dan orang-orang datang kepadanya terus-menerus untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Jadi permintaannya untuk menjemput pria ini langsung dia kerjakan. Dia patuhi. Mereka mungkin melihat kegembiraan di matanya. Sesuatu yang hebat akan terjadi nanti apabila dia melakukan tugasnya dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berharap bahwa pesan yang dia akan sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Tetapi apa yang dia dengarkan? Ketika pesan itu didengarkan oleh penerima pesan, orang yang menerima pesan ini kelihatan begitu tidak bersemangat. Dia memiliki sesuatu yang tidak enak di dalam apa yang akan dia sampaikan. Dan dia memberikan jawaban yang begitu aneh. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa seorang laki-laki lah yang harus pergi berperang. Bagaimana dengan seorang wanita? Seorang wanita mengerjakan tugasnya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Wanita ini adalah seorang istri. Dia juga hakim, bahkan dia nabiya. Dia memiliki banyak hal yang harus dia kerjakan. Dia memiliki tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang hakim, bahkan menjadi seorang istri di dalam rumah tangga. Tetapi apa yang dia dengarkan pada waktu pesan disampaikan? Penerima pesan mengatakan bahwa jika kamu pergi dengan aku akan pergi. Jika kamu tidak pergi dengan aku, maka aku tidak akan pergi. Apa yang terpikir di dalam benak wanita ini? Kenapa ada seorang pria yang bisa mengatakan hal seperti itu? Pada waktu dia mendengar itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah rencana yang luar biasa. Tetapi dia berpikir, apakah Tuhan yang menuntun dia untuk melakukan ini? Apakah Tuhan yang benar mengutus dia? Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami situasi yang seperti ini? Keputusan yang sangat rumit yang harus disampaikan oleh wanita ini untuk masa depannya nanti. Kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9 dan kita bisa menemukan jawaban dari penerima pesan tersebut. Hakim-Hakim 4 ayat 9 firman Tuhan berkata, kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan perempuan. Lalu Deborah bangun dan berdiri dan pergi bersama dengan Barak ke Kadesi. Apa jawaban Deborah? I will go. Aku akan pergi. Keputusan yang sangat tidak terduga. Mari kita dengarkan kisah yang selanjutnya.
Ada beberapa cara berbeda yang membuat beberapa orang menonjol dari perkumpulan dalam suatu komunitas. Cara pasti untuk mencapai bagaimana seorang wanita adalah dengan menikahi pria yang adalah orang asing. Wanita ini dia menikahi seorang pria yang bukan sedesa dengan dia. Dia menikahi orang asing. Dan bahkan suaminya juga memiliki saudara laki-laki yang juga menikah dengan orang asing juga. Tadinya dia tidak berpikir bahwa bagaimana kehidupannya nanti pada waktu dia menikah dengan orang yang bukan dari desanya. Sehingga ada banyak hal yang akan dia lakukan karena perbedaan dari mereka berdua. Banyak orang di desanya membicarakan akan hal ini. Karena dia menikah dengan seorang pria dari desa yang lain. Pada waktu orang-orang mulai menggosipkan mereka, dia berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga barunya di mana dia tinggal bersama dengan suaminya. Banyak penyesuaian yang terjadi di dalam keluarga mereka. Mereka masing-masing membawa selera yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, perilaku yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda, bahkan cara berpikir yang berbeda. Yang perlu adanya saling memahami antara kedua mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia mulai menerima, dia mulai mempelajari bagaimana rumah tangganya yang baru. Dan akhirnya dia mulai menyukai akan agama dari suaminya. Dan dia mulai mengagumi Tuhan dan suaminya yang membawa dia kepada agamanya, yang percaya kepada Tuhan. Tahun pertama dalam pernikahan mereka tidak ada yang terjadi. Dan begitu juga dengan saudaranya laki-laki dan juga iparnya. Tetapi apa yang terdengar perbincangan di desa itu? Kenapa kedua mereka, kakak beradik ini, belum juga memiliki anak? Dan saudara tahu apa yang dipikirkan oleh wanita ini? Apa yang terjadi sebenarnya dengan dia? Kenapa dia diizinkan menikah dengan seorang asing? Bahkan sampai saat ini dia belum diberikan seorang anak. Lewat begitu saja hari berganti hari. Dan akhirnya apa yang terjadi di dalam keluarga mereka adalah bapak mertuanya meninggal. Dan ibu mertuanya begitu tersakiti dengan kejadian ini. Bahkan mereka berusaha, anak-anak mantunya berusaha untuk menghibur ibu mertuanya. Tetapi begitu sulit karena kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh ibu mertuanya. Tetapi kedua anak mantu perempuan ini mereka begitu dekat dengan mertuanya. Sehingga hubungan mereka begitu baik. Dan akhirnya waktu berlalu. Sehingga kesedihan itu mulai reda. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kedua anaknya laki-laki atau suaminya wanita ini bersama dengan kakaknya meninggal. Tiga wanita ini begitu terpukul
dengan kejadian ini. Ada penyakit yang dirasakan oleh anak-anaknya lelaki sehingga mereka meninggal. Mereka bertiga begitu terpukul dengan kejadian ini. Pertama, ayah mertuanya meninggal. Dan sekarang suami-suami mereka juga meninggal. Dan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya? Pada waktu mendengar kabar bahwa mereka harus meninggalkan desa itu dan kembali ke kampung halaman dari ibu mertuanya. Itu yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Dia membawa 2 anak mantunya untuk ikut bersamanya. Keputusan awal pada waktu ketiga wanita ini akan bepergian bersama, ibu mertuanya mulai berpikir, apa tidak terlalu berlebihan saya mengajak 2 mantu saya perempuan yang sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan tidak mungkin juga saya mendapatkan seorang anak, beberapa anak laki-laki yang akan dinikahkan dengan mereka. Dan tiba-tiba ibu mertuanya mengatakan bahwa dia menyadari bahwa tidak mungkin bahwa anak mantunya akan ikut dengan mereka. Dan dia memberikan keputusan kepada kedua anak mantunya agar mereka boleh kembali ke desanya. Mereka boleh menikah lagi dan mulai hidup yang baru lagi. Itu yang dilakukan oleh anak mantunya yang satu. Tetapi anak mantunya yang lain mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan ibu mertuanya. Saudara-saudara, pernahkah saudara berada dalam situasi yang seperti ini? Di mana kehidupan memberi kita begitu banyak kesedihan, orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Dan apa yang berada pikiran apa yang berada di dalam hati saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Kita akan lihat keputusan yang tegas dan sangat jelas dari wanita ini. Di dalam buku Rut 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Rut, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau, atau pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku." Apa yang dikatakan oleh Rut? I will go. Aku akan pergi bersamamu. Keputusan yang sulit, tetapi itu yang dia lakukan. Mari kita dengarkan cerita yang keempat. Cerita yang keempat, apa yang dia lakukan? Dia terkejut. Wanita ini menutupi abu, bajunya robek, dia meratap dengan begitu keras dan getir, dan mengenakan kain karung. Ini berita buruk yang dia dengarkan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pamannya. Cinta dan terima kasihnya yang begitu besar. Bagaimana dia bertumbuh. Bahkan dia sudah tidak mengingat lagi orang tuanya. Tetapi sekarang yang dia ingat, dia dibesarkan oleh pamannya. Dia bertumbuh bersama pamannya. Pamannya begitu mencintainya. Pamannya merawat dia dengan baik.
memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dia begitu mencintai akan pamannya. Saudara-saudara, wanita yang dalam kisah yang keempat ini, dia tidak menyangka bahwa dia dibesarkan oleh pamannya, dan pada saat ini dia akan bergabung dengan banyak wanita untuk pergi di rumah kerajaan. Dia bahkan menjalankan perawatan dirinya selama 1 tahun agar bisa bertemu dengan raja. Dan bahkan dia tidak terpikirkan olehnya, dia bisa menjadi seorang ratu dan dia bisa duduk mengikuti perjamuan di kerajaan. Setelah itu, kehidupan yang dia alami, bahkan tugas di kerajaan yang dia alami membuat dia terpisah dari pamannya. Dia begitu mengasihi akan pamannya, tetapi waktu yang membuat mereka tidak bisa bertemu lagi. Dan dia mendengarkan berita yang sangat mengejutkan baginya. Dia mengatakan bahwa dia menyuruh pelayannya untuk mengirimkan pakaian, jubah kepada pamannya. Apa mungkin pamannya mengalami kesusahan? Apa mungkin pamannya lagi menderita? Dan dia ingin sekali membantu pamannya. Tetapi masalahnya lebih buruk lagi. Pamannya tidak mau menerima akan apa yang dia berikan. Pamannya menolak untuk menerima pakaian yang dia berikan. Dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya berita yang dia dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini walaupun dia adalah ratu, tetapi dia tidak mempunyai hak dalam kerajaan. Dia bahkan berkata, bagaimana bisa saya membantu paman saya? Tetapi pamannya mengirimkan semua informasi, termasuk publikasi tertulis dari dekret baru yang mempengaruhi semua orang yang adalah seorang Yahudi. Pamannya mengatakan kepada wanita ini agar menemui raja dan menceritakan semuanya, memohon belas kasihan raja agar rakyatnya bisa dibebaskan. Masalah yang dihadapi oleh rakyatnya juga menjadi masalah kepada wanita ini. Dia mengatakan kalau dia menghadap raja, karena tidak semudah itu dia harus menghadap raja. Dia mempertaruhkan nyawanya agar dia bisa menyampaikan semua pesan ini kepada raja. Di dalam Ester 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demi untuk menyelamatkan rakyatnya, dia menyuruh semua orang untuk berpuasa dengannya. Dan apa yang dia katakan? Yes, I will go. Dia pergi untuk menghadap raja. Keputusan yang sangat sulit yang harus terjadi kepada Ester.
Dan dia memilih demi menyelamatkan akan rakyatnya untuk menghadap raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar 4 kisah wanita-wanita dalam Alkitab yang mengalami masa sulit. Bagaimana mereka harus membuat keputusan dan apa yang mereka akan lakukan. Kita akan melihat kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir ini adalah seorang pria. Seorang pria yang adalah pemimpin. Mereka melihat gambaran yang jauh lebih besar. Pria ini juga menyesuaikan hidupnya serta mempersiapkan pengikutnya. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia dengan jelas melihat masa depan dan mencoba mempersiapkan semua timnya untuk apa yang akan terjadi nanti. Memang ini adalah waktu yang sangat sulit, kata pria ini. Dia mencoba mempersiapkan akan timnya. Beberapa hari yang sulit ini, beberapa hari yang akan menghancurkan, dan beberapa hari yang mengerikan baginya. Dia berusaha untuk membuat timnya mengerti, tetapi sangat sulit untuk dimengerti. Dan itu tidak berhasil. Mereka sama sekali buta terhadap penglihatannya tentang apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Di malam itu, dia bersama dengan timnya mengadakan pertemuan yang terakhir. Mereka menghabiskan malam terakhir bersama. Mereka duduk makan bersama. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh pemimpin ini? Dia memastikan bahwa ini akan mereka ingat selamanya. Jadi dia mengubah beberapa hal yang terkait dengan acara tersebut. Setelah mereka makan malam bersama, dia mengajak timnya untuk jalan-jalan bersamanya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa malam ini juga mereka akan mengalami apa yang sama sekali mereka tidak harapkan. Mereka begitu mencintai akan pemimpinnya. Tetapi waktu yang mereka habiskan bersama bahkan tidak akan merubah apapun yang akan terjadi nanti. Walaupun mereka terguncang semua hatinya karena apa yang akan terjadi nanti. Dia tahu bahwa timnya akan hancur. Bahkan dia menemukan cara untuk memberikan harapan kepada mereka. Dia harus menemukan cara bagaimana dia menjelaskan kepada timnya sesuatu yang seharusnya mereka ingat. Saudara-saudara, masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin ini berada di dalam situasi yang sangat rumit. Apa yang akan dia katakan? Apa yang akan dia beritahukan kepada timnya sehingga mereka bisa mempercayainya? Mari kita lihat di dalam Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, akan tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus adalah kisah yang kelima dari cerita kita pada Sabat ini. Ini bukan kali pertama Yesus mengatakan aku akan pergi. Bahkan jauh sebelum dosa ada di dunia ini.
Dia sudah mengatakan bahwa aku akan pergi. Meski dia tahu itu begitu sulit dan sangat sulit, bahkan begitu menyakitkan. Dia bahkan tidak dihormati. Dia dibenci dan selamanya dipisahkan dari ayahnya. Namun apa yang Yesus katakan? Aku akan pergi. Saudara-saudara, mengapa ada orang yang mau menjalankan misi seperti ini? Yesus, dia menjalankan misi seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabat ini kita mendengarkan 5 kisah. Kisah dari 4 wanita, Ribka, Deborah, Ruth, Esther, dan juga Yesus. Bagaimana mereka menghadapi saat-saat yang sangat penting di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka memiliki kesamaan, mereka memiliki keputusan yang sulit yang harus mereka buat, yang bisa mengubah kehidupan mereka. Dan mereka harus mengatakan dan bisa mengatakan, I will go, aku akan pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sabat hari ini, panggilan itu datang kepada kita. Panggilan itu datang kepada saya dan saudara. Bagaimana kita harus menghadapi keputusan itu. Tuhan memanggil saudara dan saya. Saat ini, pergilah ke pasangan kita. Minta pengampunan kepadanya. Mungkin saudara pernah menyakiti pasangan saudara di masa yang lalu. Tuhan memanggil kita. Dan apa jawaban kita? Aku akan pergi. Tuhan juga memanggil kita pergi ke tetangga kita. Undang mereka makan bersama kita. Dengarkan cerita mereka, dengarkan keluhan mereka. Bahkan bagikan cerita kita, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan memanggil kita. Dan apa jawaban kita? Saya akan pergi. I will go. Tuhan juga memanggil kita. Membantu orang-orang di jalanan. Memberi mereka makanan. Memberi mereka pakaian. Bahkan jika kita bisa membantu mereka, memberikan mereka pekerjaan. Dan membagikan iman kita kepada mereka. Tuhan memanggil kita. Apa jawaban kita? Aku akan pergi. Saat ini juga Tuhan memanggil kita, pergi, kabarkan Injil, beritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Apa jawaban kita? Saya akan pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibisikkan Roh Kudus di dalam telinga kita? Kemana Tuhan memanggil kita hari ini? Dan apa jawaban kita? Semoga firman Tuhan pada sabat yang kudus ini bisa menjadi berkat bagi kita. Bisa menjadi keputusan yang sangat sulit bagi kita. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas tanggung jawab, untuk melakukan pelayanan Tuhan, pelayanannya, apa jawaban kita? Aku akan pergi. I will go. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita, memampukan kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa aku akan pergi. Mari kita sama-sama mengatakan, aku akan pergi. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu baik yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami siap pada waktu Engkau memanggil kami
untuk menerima tanggung jawab pekerjaan yang bisa kami lakukan. Bantu kami Tuhan sehingga kami bisa mengatakan bahwa iya Tuhan, utuslah aku dan aku mau pergi melayani Tuhan. Semoga firman ini bisa menguatkan iman kita dan memberikan keputusan yang terbaik yang bisa kita putuskan agar kita bisa hidup dekat bersama dengan Tuhan. Pulanglah bersama dengan kami Bapa, ampunilah segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat sahabat, semoga Tuhan memberkati kita.